Pernah nggak sih ngerasa mentok sama masalah yang kelihatannya gede dan rumit banget, sampai-sampai kita bingung mau mulai dari mana? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah cetak biru yang sederhana banget. Sebuah kerangka berpikir yang bisa mengubah semua kekacauan itu jadi rencana yang super jelas dan teratur. Coba deh bayangin, kamu mau bikin sebuah pesta. Tiba-tiba, kepala kita langsung penuh sama ratusan detail. Siapa aja yang diundang, dekorasinya gimana, makanannya apa, musiknya apa. Bikin pusing kan? Jadi kita harus mulai dari mana coba? Oke, gimana kalau saya kasih tahu, ternyata ada loh sebuah metode, sebuah model mental yang bisa mengambil semua keruwetan itu dan menyusunnya jadi sebuah rencana yang jelas dan bisa langsung dikerjakan. Sebuah cetak biru yang gunanya bukan cuma buat bikin pesta, tapi buat hampir semua masalah rumit yang mungkin kita hadapi. Dan inilah dia, pola pikir komputasional. Eits, tenang, jangan keburu takut dengar namanya. Ini bukan berarti kita harus mikir kayak robot kok. Justru sebaliknya, kita tuh bisa minjem cara kerja komputer yang logis dan efisien buat mecahin masalah sehari-hari. Anggap aja ini kayak superpower baru buat otak kita. Oke, kita mulai ya. Pilar pertama dari cetak biru kita adalah menguraikan. Ini adalah langkah paling dasar untuk menaklukkan masalah apapun, gak peduli segede apa kelihatannya. Konsep utamanya itu disebut dekomposisi. Gampangnya gini deh, kita kan nggak mungkin makan satu kue ulang tahun utuh dalam sekali lahap kan? Pasti dipotong-potong dulu jadi irisan yang lebih kecil. Nah, dekomposisi itu persis kayak gitu. Tapi untuk masalah, kita pecah-pecah masalahnya jadi tugas-tugas kecil yang lebih gampang diurus. Balik lagi ke contoh pesta kita. Daripada pusing mikirin rencanain pesta, kita pecah aja jadi. Pertama, pilih lokasi. Kedua, undang teman-teman. Ketiga, siapin makanan. Keempat, tentuin permainannya. Tuh, lihat kan? Masalah yang tadinya gede banget langsung berubah jadi daftar tugas yang rasanya jauh lebih ringan dan gampang dikerjain. Nah, setelah masalahnya kita pecah-pecah, pilar kedua ini bakal bantu kita kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Ini semua tentang menemukan pola. Intinya, kita lihat potongan-potongan masalah yang udah kita buat tadi, terus kita tanya ke diri sendiri, tunggu dulu, ada nggak ya tugas-tugas yang mirip atau berulang di sini? Nah, nemuin pola kayak gini itu kunci buat jadi efisien. Kalau di pesta kita, polanya jelas banget. Setiap tamu pasti butuh undangan. Setiap tamu pasti butuh kursi. Dan setiap tamu juga butuh sepotong kue. Dengan sadar ada pola ini, kita jadi nggak perlu mikirin prosesnya satu persatu buat tiap orang. Kita bisa bikin satu desain undangan aja, terus kirim ke semua. Efisien banget kan? Oke, kita udah mecah masalah dan nemuin polanya. Sekarang, pilar ketiga ini bakal ngajarin kita salah satu keahlian paling penting, fokus. Yaitu, gimana caranya mengabaikan hal-hal yang nggak penting. Konsep ini namanya abstraksi. Ini tuh seni menyederhanakan sesuatu. Coba deh pikirin Google Maps. Peta itu kan nggak nunjukin setiap pohon atau setiap gedung di jalan. Peta itu melakukan abstraksi. Dia menyaring semua detail yang nggak relevan buat nunjukin info yang paling penting aja. Rute dari titik A ke titik B. Coba kita pikirin lagi soal pesta. Pas awal-awal ngerencanain, apa sih yang benar-benar penting? Warna serbet? Kayaknya nggak juga. Bentuk balon? Bisa nanti. Tapi jumlah tamu dan total anggaran, nah itu baru krusial. Inilah inti dari abstraksi. Fokus ke informasi kunci dulu dan cuekin aja detail-detail kecil yang bisa dipikirin belakangan. Sip, ini dia langkah terakhirnya, di mana semua usaha kita bakal terbayar. Kita udah berhasil mecah-mecah masalah, nemuin polanya, dan fokus ke hal yang penting. Sekarang waktunya kita bikin rencana langkah demi langkah. Waktunya kita buat resepnya. Ini namanya berpikir algoritmik. Kata algoritma mungkin kedengerannya teknis banget ya. Padahal sebenarnya itu cuma istilah keren buat resep. Beneran, sebuah daftar instruksi yang jelas dan berurutan buat dapetin hasil yang kita mau. Kalau kamu pernah ngikutin resep masakan, berarti kamu sebenarnya udah jago berpikir algoritmik. Jadi, algoritma atau resep pesta kita bisa kayak gini. Langkah 1, kirim undangan paling telat tanggal 1 Oktober. Langkah 2, belanja makanan tanggal 15. Langkah 3, dekor tempatnya tanggal 17. Dan hasilnya, nggak ada lagi tuh yang namanya bingung atau panik. Yang ada cuma rencana yang jelas dari awal sampai akhir, semua berkat 3 pilar yang kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang ada satu hal yang keren banget nih. Kamu mungkin mikir kita dari tadi cuma bahas cara ngerencanain pesta kan? Tapi, tanpa kita sadari, kita sebenarnya udah mikir persis kayak seorang programmer. Yap, ini dia hubungannya.
Keempat pilar yang barusan kita pakai, dekomposisi, cari pola, abstraksi, dan bikin algoritma, itu adalah fondasi yang sama persis yang dipakai para programmer buat ngebangun semua aplikasi dan website yang kita gunain setiap hari. Coba deh lihat hubungannya. Pas kita mecah-mecah tugas pesta, programmer juga mecah kode mereka jadi fungsi-fungsi kecil. Pas kita nemuin pola buat semua tamu, mereka pakai loop atau perulangan biar efisien. Pas kita cuekin warna serbet, mereka pakai abstraksi buat nyederhanain kode. Dan resep pesta kita tadi, itu ya algoritma, sama persis kayak urutan kode yang mereka tulis. Tapi, program itu nggak cuma ngikutin resep, mereka juga bisa bikin keputusan sendiri. Dan semuanya itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak gini. Logika jika maka ini adalah jantungnya cara program bikin pilihan. Sama kayak rencana pesta kita. Jika ramalan cuaca bilang bakal hujan, maka kita siapin tenda. Jika tidak, pestanya kita adain di taman. Dari game sampai AI, semuanya itu dibangun di atas logika sederhana ini. Pada akhirnya, ini semua jauh lebih besar dari sekedar ngerencanain pesta atau nulis kode. Pola pikir komputasional ini benar-benar alat bantu serbaguna yang bisa kita terapin di mana aja. Dengan nguasain cetak biru ini, kita nggak cuma jadi lebih gampang nyelesain masalah, tapi kita juga bisa bikin keputusan yang lebih baik, lebih hemat waktu, dan pastinya lebih siap ngadepin dunia teknologi yang perubahannya cepet banget. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin deh, satu proyek di kerjaan, satu tujuan pribadi, atau bahkan sekedar tugas rumah tangga yang rumit. Gimana caranya kamu bisa nerapin dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma buat menaklukkan itu semua? Kekuatan buat mecahin masalah sekarang ada di tangan kamu.